Selamat pagi Miss Agnes, selamat pagi Pak Herbi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari perancangan studio saya. Yang pertama, dimulai dari rumusan masalah, bagaimana membuat desain tanpa merusak bangunan existing, lalu bagaimana membuat desain tanpa merusak karakter dari bangunan cagar budaya. Yang pertama ada mood board, lalu dilanjut oleh konsep bentuk. Yang saya pilih adalah bentuk geometris karena merepresentasikan bentuk dari bangunan Museum Bahari. Bentuk geometris ini juga mendukung dalam pembentukan gaya kolonial yang sesuai dengan zaman dahulu. Untuk konsep penghawaan, menggunakan penghawaan buatan pada area indoor cafe agar tidak banyak debu yang membuat area surfing menjadi tidak higienis. Untuk konsep material, saya memilih material yang durable dan sustainable karena pada area ini harus memiliki durabilitas yang tinggi dikarenakan lokasi yang sering terjadi banjir dan lokasi yang berdekatan dengan laut, sehingga membuat material seperti besi dapat mengalami korosi. Untuk konsep akustik, menggunakan material-material yang dapat meredam suara seperti vinil pada lantai, rockwool pada dinding, pembatas, serta gypsum. Untuk konsep pencahayaan, memanfaatkan pencahayaan alami yang berasal dari bukan jendela dan pencahayaan buatan jika dibutuhkan. Untuk konsep warna, menyesuaikan dengan gaya kolonial yang dimana pada gaya ini banyak mengadopsi warna-warna yang netral. Yang pertama, saya akan membahas dari area halaman Menara Syah Bandar. Ruang transisi merupakan peralihan dari satu tempat ke tempat lainnya. Area transisi ini merupakan halaman Syah Bandar, yang dimana halaman ini menghubungkan antara Menara Syah Bandar, Menara Titik Nol, dan juga ruang mercusuar. Lalu untuk ruang mercusuar yang ada di area ini merupakan area pamer untuk barang-barang navigasi, akan tetapi dialihfungsikan menjadi kafe. Pada area halaman Menara Syah Bandar ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas, dimulai dari acara festival, bazar untuk UKM sekitar, acara berkumpul komunitas seperti perkumpulan komunitas Sunda Kelapa Heritage dalam acara ngopi malam yang biasanya diadakan untuk belajar dan bertukar wawasan mengenai sejarah dan kebudayaan dari Bahari Nusantara dan lain sebagainya. Selain itu, tempat ini juga memungkinkan untuk menampung kegiatan-kegiatan untuk komunitas lainnya, seperti pencinta sejarah, budaya, dan khususnya yang terkait dengan bahari dan maritim Nusantara. Pada area ini juga bisa disesuaikan apabila ingin dilakukan aktivitas lainnya, dikarenakan untuk furniture disediakan kursi duduk untuk 2 orang, 4 orang, dan 8 orang, sehingga memungkinkan untuk penambahan kapasitas apabila dibutuhkan, serta dapat dipindah-pindah. Untuk aktivitas yang dapat dilakukan pada area ini, staf ini biasanya mereka membersihkan meja dan kursi, mengantarkan pesanan. Untuk pengunjung, mereka biasanya berdiskusi, menikmati suasana halaman, makan dan minum, lalu berkumpul bersama teman atau keluarga. Pencahayaan. Pada saat siang hari, area halaman ini memanfaatkan pencahayaan alami dan memanfaatkan pencahayaan buatan berupa lampu sorot yang sudah berada pada bangunan existing ketika sudah memasuki malam hari. Untuk penghawaan menggunakan penghawaan alami dikarenakan lokasi yang berada pada area outdoor sehingga tidak memungkinkan untuk penghawaan buatan. Untuk kebisingan pada area ini mendapatkan bising dari kendaraan bermotor karena berlokasi tepat bersebelahan dengan jalan rel utama. Berikut adalah tampilan dari halaman Menara Syah Bandar. Lalu ada kapal pinisi, berikutnya. Area kapal pinisi ini juga difungsikan sebagai restoran yang dimana menjual berbagai macam makanan khas dari Indonesia dan Barat agar kesan dari masa kolonial tetap ada di kapal ini. Kapal pinisi ini juga menjadi daya tarik baru pada area halaman Indonesia Bandar karena memiliki konsep yang sama yaitu tentang kapal dan dunia kebaharian. Melalui kapal pinisi ini juga bisa membuat pengunjung yang mendatangi area ini memiliki minat untuk mempelajari sejarah tentang kapal karena bersifat interaktif. Berikut adalah tampilan dari kapal pinisi. Lalu pada rem, memiliki daya tarik juga di mana para pengunjung dapat melakukan foto karena pada area ini dengan kapal pinisi seakan-akan seperti ingin pergi dengan kapal pinisi yang megah. Pada kapal pinisi ini juga memiliki beberapa spot foto yang menarik seperti pengendali kapal yang bisa kita gunakan seperti sedang membawa kapal dan desain tradisional dari kapal pinisi ini. Lalu dari segi keamanan, rem juga harus dilengkapi dengan detail-detail yang menunjang keselamatan pengguna pada saat penggunaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penggunaan railing sekeliling rem agar pengguna tidak melewati batas, lalu penggunaan kayu yang memiliki tekstur agar tidak licin dan penambahan lampu yang sangat berguna ketika malam hari agar pengguna mengetahui lintasan dari rem tersebut. Berikut adalah tampilan dari rem.
Lalu yang terakhir ada ruang Cafe Mercusuar. Cafe Mercusuar adalah sebuah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji yang menyuguhkan suasana santai. Pada area ini, pengunjung dapat menikmati berbagai macam jenis minuman, mulai dari berbagai macam hidangan juga yang tradisional dan berbagai macam kopi yang berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari kopi Robusta, Aceh Gayo, Toraja, Jawa, Lampung, dan lain sebagainya, yang dapat disantap sembari berkumpul bersama teman, keluarga, dan lain dengan disuguhkannya pemandangan bangunan cagar budaya dan kapal pinisi. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh para staf dan pengunjung di sini, untuk staf biasa mereka membersihkan meja dan kursi lalu mengantarkan pesanan. Untuk pengunjung biasa mereka menikmati suasana halaman, berdiskusi, makan dan minum, lalu berkumpul bersama teman, keluarga, relasi, dan lain sebagainya. Untuk pencahayaan pada area kafe ini memanfaatkan pencahayaan buatan yang berasal dari pencahayaan alami yang berasal dari bukan jendela sehingga untuk memaksimalkan pemanfaatan dari pencahayaan alami, sedangkan pencahayaan buatan ada tetapi digunakan apabila diperlukan. Untuk penghawaan, menggunakan penghawaan buatan berupa AC split yang bertujuan agar area kafe terhindar dari debu yang berlebih dan menjaga kehigienisan makanan dan minuman yang dijual oleh kafe dikarenakan lokasi kafe berada di pinggir jalan raya. Untuk kebisingan pada area kafe ini, sumber kebisingannya berasal dari jalan raya utama yang tepat bersebelahan dengan lokasi, akan tetapi dapat teredam oleh kaca dan pintu yang berada pada bangunan existing. Berikut adalah tampilan dari kafe Ruang Mercusuar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.